informasi medis dan filosofi serupa untuk perawatan kesehatan dan pengembangan. Dan OpenMLS lahir belakangan Chris Shepherd dan dari Dewan Riset Medis Afrika Selatan menjadi anggota pendiri keempat pada tahun 2005. Dr. Andrew S. Kanker dari Universitas Columbia bergabung dengan tim OpenMLS tumbuh dari kebutuhan kritis untuk meningkatkan pengobatan HIV di Afrika, tetapi sejak awal dipahami sebagai sistem rekam medis elektronik untuk tujuan umum yang dapat mendukung berbagai perawatan medis. Ide dan prototip pertama OpenMLS digagas oleh Paul Bjornrich dan Børge Malmin dari Regensriff Institute, Indiana pada kunjungan ke proyek model akademik menyediakan akses kesehatan atau AMPAT di Eldoret, Kenya pada bulan Februari 2004. Sekitar waktu yang sama IMR tim Partner in Health yang dipimpin oleh Hamish Fraser dan Darius Jazayeri sedang mencari cara untuk meningkatkan PIH atau IMR, sistem rekam medis berbasis web dikembangkan untuk menangani tuberkulosis yang resisten terhadap obat di paru dan HIV di pedesaan Haiti. Paul, Børge, dan Hamish bertemu pada September 2004 di konferensi MediInfo di San Francisco dan menyadari bahwa mereka memiliki pendekatan yang sama terhadap sistem informasi kesehatan atau MVP, dan OpenMLS terpilih untuk digunakan di 10 negara MVP di Sahara Afrika. Dan yang kedua, saya akan membahas teknologi OpenMLS. Teknologi OpenMLS sendiri ada fitur terbaru dan fitur penting. Fitur pentingnya yaitu konstruksi modularnya yang menggunakan pemrograman fungsi baru tanpa mengubah kode inti. OpenMLS sendiri berbasis web tetapi dapat digunakan pada laptop tunggal atau pada server besar dan berjalan pada Linux, Windows, dan Mac OS. Keterangan pada poin D1 ini. Yang terbaru ada dukungan HL7, Fast Health Care, Interoperability Relationship atau FHIR untuk OpenMLS, dan dukungan API untuk entry pesanan yang memberikan dukungan pesanan dalam sistem. Karakteristik OpenMLS. Yang pertama, ada person, yaitu data yang berhubungan dengan semua orang yang bersinggungan dengan dunia kesehatan. Yang kedua, data pasien, yaitu data dari setiap pasien, mulai alamat hingga data rinci kesehatan pasien. User, berhubungan dengan siapa saja yang berhak mengakses data rekam medis. Selanjutnya ada konsep. Bagian ini adalah bagian terpenting dari karakteristik OpenMLS. Pada aspek ini, komputer mencoba menerjemahkan dan menstandarkan setiap terminologi kedokteran. 5. Observasi.
Observasi yaitu data yang didapat dari pemeriksaan terhadap pasien. E-counter yaitu pencatatan di setiap pertemuan yang dilakukan, seperti perencanaan kontrol. Selanjutnya, tantangan OpenMRS. OpenMRS adalah program berbasis web dengan Java sehingga dapat berjalan di berbagai sistem operasi, dan OpenMRS ini adalah platform terbuka untuk manajemen praktik medis. Organisasi manapun dapat menggunakan produk ini untuk bisnis tanpa batasan apapun, sehingga mendapatkan tantangan implementasi pelaku kejahatan cyber dapat menginfeksi halaman portal dan mengumpulkan informasi medis dari seluruh pengguna portal, termasuk dokter dan admin. Data-data ini dapat dengan mudah disaring. Selanjutnya, standar OpenMRS. FHIR adalah sebuah acuan atau standar yang digunakan dalam pertukaran informasi tentang kesehatan secara elektronik atau offline. FHIR dikembangkan dan diawasi oleh sebuah organisasi yang bernama HL7, Health Level 7 International. HL7 adalah sebuah non-profit organisasi yang menyediakan sebuah framework dan acuan-acuan dalam pertukaran, integrasi, pembagian, dan penerimaan informasi tentang kesehatan yang dapat membantu praktik dalam kesehatan, manajemen, serta evaluasi pelayanan kesehatan. FHIR merupakan gabungan dari fitur-fitur dari HL7V2, HL7V3, dan CDA, Clinical Document Architecture, di mana HL7V2 dan V3 digunakan untuk pertukaran data dan CDI digunakan untuk mendeskripsikan dokumen medis yang ada dalam standar dari HL7 yang digunakan sampai saat ini. Keamanan dan kontrol akses aplikasi OpenMRS. Keamanan pada OpenMRS menggunakan jenis keamanan autentifikasi, yaitu keamanan dengan cara user memasukkan username dan password pada saat login ke aplikasi OpenMRS. Sedangkan untuk kontrol akses layanan OpenMRS dibagi berdasarkan peran pada masing-masing user. Untuk pasien hanya memiliki hak untuk melihat pelayanan yang akan telah ataupun pemberian obat, sedangkan untuk dokter memiliki hak untuk melihat dan mengedit data pasien, sedangkan untuk petugas pengisi data memiliki hak untuk melihat, menambah pasien, dan mengedit data yang kurang pada pasien.